Ke Bandung saya kan mau Ya, kegiatan di Bandung. Akhi Juma, tolong ini disahadatkan atau saya? Ustaz Juma tuh kayaknya. Nah ini, Akhi Juma. Iya, ditanya dulu karena harus enggak, ikhlas, ini harus tadi ikhlas. yang dipermasalahkan apakah syahadat online itu boleh? Monggo dijawab. Jadi gini, betul. Jadi syahadat itu kan kesaksian hati, jiwa, pikiran, dan perbuatan dipenuhi dengan keyakinan. Jadi tidak mesti banyak orang, tidak mesti ada orang. Saudara saya, adik saya ini masuk ke dalam kamar, kemudian menyatakan diri di hadapan Allah, ya Rabb, saya mengakuimu, kamu adalah Tuhan satu-satunya, dan baginda Rasul Muhammad adalah utusanmu. Asyhadu an la Anda sudah Islam itu, sah itu. Nah, kenapa di negara kita ini, kenapa harus ada saksi? Karena kita negara hukum, supaya dilihat orang lain bahwa mana tahu besok antum tiba-tiba meninggal, ya kami punya kewajiban untuk memakamkan antum sebagai seorang muslim dan dilengkapi dengan piagam sertifikat keislaman. Kemudian kenapa harus ada saksi? Supaya kalau ada perkara-perkara hukum atau perkara kekeluargaan, banyak orang yang melihat dan menjadi saksi bahwa beliau memang sudah Islam. Gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya antara live online dengan offline. Semua sah. Ini ada yang nanya gini, Sugi Krisoli kan belum sunat, nggak ada syaratnya. Syahadat harus sunat dulu. Syahadat dulu baru nanti nyusul syariat-syariat, gitu loh. Betul. Gimana, Pak Uni siap? Nama asli siapa? Ustaz, Ya kalau siap disegerakan saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa nggak bangga ini yang mensyahadatkan Akhi Juma nanti? Rasulullah. Ya Allah ya Karim, ya Allah. ketawa nih, aduh. Gimana? Bang Juma nih ketawa-ketawa nih, gimana nih? Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Itu sedang Ya memuji itu. Hayya 'alal falah. Mari Mari kita menuju sholat. kemenangan. Bang Mari Fadli, menuju kemenangan. Gimana Uni? Ya. Messi mau lagi juga nih Bang Fadli. Udah panggil pacarmu itu segera syahadat. Jangan lama-lama sebelum mati. Allahu Akbar. Gimana? Sudah ikhlas, sudah niat, percaya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Percaya Tuhan itu satu. Oke, Tuhan itu tidak turun-turun naik ya. Tuhan itu bertata dalam kerajaan surga. Tuhan tidak turun-turun naik. Gimana? Udah siap, udah yakin, udah percaya, tidak ada kepaksaan, kita langsung segera upacaranya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak. Gimana Bang Uni? Ya memang tidak ada pemaksaan Pak Ustadz, tidak ada. Ya. Saya belajar Pak Ustadz. Dia Ustadz sudah berkunjung sama saya udah lama Ustadz. Belajar sama-sama. Dia udah yakin 100%. Ya. Nunggu apa lagi? Tunggu apa lagi itu? Iya. Sudah yakin 100% tapi belum mau. Ini bahaya. Kenapa? Iyalah, lah kalau mati neraka dong. Padahal tinggal mengucapkan saja. Ya Pak Ustadz, mohon izin. Ya. Gini, bukan belum mau Pak Ustadz. Sekarang pun bisa mau, cuman apa? Saya ini kan punya keluarga, punya orang tua tuh Pak Ustadz. Kepercayaan mereka itu kan berbeda juga. Yang belajar ini menurut saya dalam keluarga ini saya sendiri saya yakin itu Pak Ustadz. Karena saya pernah tanya juga, nggak tahu apa yang tentang isi Alkitab begitu. Jadi dari Bang Faldi suruh ngomong sama orang tua, ya itu saya ikuti. Saya ngomong, saya elus terus hati mereka untuk belajar, untuk cari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jangan kita sembah manusia. Ya, nggak apa-apa Bang. Itu memang hak Anda. Kita umat Islam hanya menyarankan saja. Kalau memang belum berkenan ya kita nggak boleh maksa. Nggak boleh. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Nggak boleh memaksa. Iya. Cuma itu tadi, cuma satu yang saya khawatirkan, namanya nyawa kita nggak tahu. Ya kan? Jangan sampai tinggal syahadat belum sempat terucap sudah kita dipanggil sama Tuhan. Nah ini kan kerugian yang sangat
mengerikan gitu kan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, dia akan di dalam neraka kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, ini yang paling kita takutkan. Begitu, Bang. Mau tambahnya sih, Ustaz. Ya. Valdi udah sering bilang ke dia, gini, ini simpel aja. Kamu pilih. Ini bukan mau durhaka sama orang tua. Kamu pilih durhaka sama Tuhan atau durhaka sama orang tua. Ya, kalau kau durhaka, yang selamatkan orang tuamu adalah Allah, adalah Tuhan. Ya, tinggal kau pilih aja. Contohnya ke saya pas syahadat 3 hari setelah syahadat saya telepon orang tuaku, keluargaku semua, disumpahi, dibilang anak anjing, dibilang bla 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 bla. Saya bilang, saya bodo amat, yang penting saya selamat. Tinggal saya tidak mau, yang penting saya tidak durhaka sama orang tua. Saya tunjukkan, inilah saya berbakti. Saya berbakti. Tetap saya sudah masuk Islam, saya tetap berbakti sama orang tua. Gitulah. Makanya saya bilang, kalau kau sudah masuk Islam, kau tunjukkan Islam itu bagaimana. Ajaran Islam kepada orang tua itu bagaimana. Gitu. Jangan sampai kau pilih antara dua. Mau durhaka sama orang tua atau mau durhaka sama Tuhan. Itu aja. Sekarang pertanyaannya. Sekarang logikanya, kalau kau durhaka, kalau kau pilih orang tua, ya kau tinggal balik lagi, yang selamatkan orang tua siapa? Allah. Sekarang saya menyesal, Pak. Saya sebelum masuk Islam, ibuku sudah meninggal, saya sudah tidak bisa selamatkan. Ya Allah. Betul. Ya Allah. Sabar, Bang. Ya. Saya sudah selamatkan ibu. Ya. Tapi saya berusaha selamatkan bapakku. Ya Allah. Beri hidayah orang tuanya, ya Allah. Beri hidayah, ya Allah. Saya udah nggak bisa Uni selamatkan ibuku nih. Nggak bisa saya Uni. Kenapa saya menyesal? Makanya saya itu terus lawan bapakku itu. Lawan bukan berdurhaka. Saya bilang, Pak, belajar. Belajar. Allah. Kamu nih beruntung nih. Kau masuk Islam, sumpahnya kau masuk Islam. Suatu saat nanti mau di sini atau saya mau ke Jakarta. Saya ke Jakarta. Kau beruntung, Pak. Orang tuamu masih hidup dua-dua, Pak. Kau bisa selamatkan mereka. Apa tanggapan orang tua bapakmu kemarin kan? 50% dia sudah yakin. Tinggal kita Mana tahu jadi sebab belajar orang lagi. tua Iya. jadi mualaf karena adik ini. Allah. Ya, betul. Ya Allah. Ini mohon maaf ini sampai dapet yang atas. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, Saya paham bagaimana menyesalnya Anda karena ibunya tidak sempat memeluk Islam, kan begitu. Paham, Pak? lihat itu nih, saya upload kuburannya mamaku di sosmed. Lihat orang-orang. Saya tulis semuanya. Saya bilang, jangan, saya mantan kafir saya, Pak. Jadi jangan kau berbodoh saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau beruntung nih. Kau makanya saya bilang kau itu adekku yang paling beruntung. Ya. Benar. Masih lengkap. Keluargamu semua masih lengkap. Orang tua- Berarti kalau orang tua Bang Faldi itu sudah 50-50, seharusnya Bang Uni ini Menggenapkan sudah 100. mulai membuka jalannya. Iya, Gitu Bang. loh. Jangan malah Anda yang ragu. Jangan Anda menutup ini. Anda buka, tinggal melanjutkan pelan-pelan. Tunjukkan bagaimana akhlak seorang muslim kepada orang tua. Yang tadinya kita tidak pernah mencium tangan orang tua kita. Setelah kita jadi muslim, kita berbakti, kita cium, kita hormati. Masya Allah, insya Allah. Ya, kisah ini ada nih seorang pendeta muda. Namanya Filipus Christian, sering masuk ke TikTok juga. Bagaimana dulu ketika dia masuk Islam, dibawakan parang, ya, mau dibacok itu Bang Christian
Filipus Kristian itu. Alhamdulillah belum nyampe 6 bulan yang lalu orang tuanya yang dulu mengejar-ngejar, marah, mau membunuh anaknya bersahadat ya. Karena apa? Karena ditunjukkan akhlaknya sebagai seorang muslim. Sekarang keluarganya muslim semua sudah. Tadinya baru dia sendiri. Siapa tahu Bang Uni ini menjadi jalan hidayah untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya. Kita nggak tahu. Iya, amin. Tapi yang penting kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita akan mengajak orang lain suruh percaya sementara kita tidak memulainya. Begitu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ambil contoh aja, adek itu. Kamu lihat tuh nih, saudara. Kamu lihat adekku itu yang belum seminggu ini mualaf masuk Islam. Masya Allah. Keluarga semua menelpon. Ada yang bilang katanya Andre mati, kan namanya Andre. Temannya Uni, temannya saudara ini. Adekku satu ini. Ini ada yang kepanasan nih. Sakuza, Sugi ini membuat keadaan kacau. Loh, saya ini ngajak orang, menuntun orang supaya mendapat jalan yang benar, dibilang keadaan kacau katanya. Saya dengar itu. Mungkin dia belum tahu. Astagfirullahaladzim. Yang ngomong-ngomong gitu kan belajar Pak Ustadz. Belum belajar ya, belum belajar. Saya kalau satu orang yang fanatik Pak Ustadz, jujur saja nih. Fanatik banget saya Pak Ustadz. Ketika saya belajar, rasa kesalahan saya itu sangat besar Pak Ustadz. Karena bagaimana Pak Ustadz selama ini saya tahu sering saya gereja atau ini salah ini. Cuman ya diri saya ini untuk siapkan untuk mau syahadat sudah pasti Pak Ustadz, sudah pasti Allah. itu bukan saya ragu-ragu atau enggak Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz bisa lihat saya langsung nih tahu perasaan saya nih ingin begitu. Masya Allah. Ganjel di ini Bang Juma, yang ganjel di perasaan saya ini karena ketika saya ngomong sama orang tua saya itu dia nangis begitu. Kenapa Dek mau ngomong tentang agama, suruh belajar tentang agama gitu. Jadi saya banyak ngomong juga, ibu saya kan masih sakit sekarang nih Ustaz, lagi sakit. Jadi ya takutnya dia lagi sakit terus saya ngomong kayak begini, nambah kan sama penyakitnya Pak Ustaz. Jadi saya bilang sama Bang Aldi, tunggu udah sembuh atau kalau bapak saya itu yang tadi Bang Fali bilang 50% karena apa dia ngomong ya, kamu udah dewasa, kamu tahu itu kalau memang kamu belajar ya kamu pasti tahu. Ya jujur bapak tahu itu. Tapi saya tanya nggak tahu Pak Ustadz, Bang Juma nggak tahu. Jadi kalau saran saya sih begini ya, tidak perlu ngomong dulu. Apa perlu kita masuk Islam ngomong sama orang tua? Enggak. Kecuali kalau kita ini masih kanak-kanak. Kita ini sudah dewasa. Setiap orang mempunyai hak asasi untuk menentukan pilihannya. Iya benar. Ya, tidak perlu ngomong kalau menurut saya sih. Ya kita diam-diam masuk Islam, syahadat. Nanti kalau ada kesempatan kita bicara, nunggu orang tua sehat, baru kita bicarakan. Hidayah ini jangan ditunda, itu intinya. Bagaimana Akhi Jumah? Moga Akhi Jumah. Siapa tahu saya salah. Iya benar. Jadi poin tentang mualafnya seseorang itu saya rasa Dinda Uni ini udah paham gitu ya. Tapi mungkin ada hal yang prinsip yang dia pegang, apalagi beliau ini kan seorang prajurit. Mungkin ada hal yang mungkin kita tidak tahu. Kita beri ruang kepada beliau untuk kemudian bisa menentukan sikap
kan gitu ya. Karena di agama kita itu kan la ikrah fiddin. Saya, Akhi Zugi dengan adik saya Faldi ini sudah menuturkan poin-poin Islam itu rahmat, Islam itu adalah seperti ini, dan setiap manusia itu memiliki hak prerogatif seorang per seorang untuk mendapatkan hidayah Allah. Tidak ada yang bisa memaksa, tidak ada juga yang bisa menahan ketika hidayah itu sudah datang. Oleh karena itu, saya hanya bisa mendoakan kiranya Allah melembutkan hatimu, memurnikan jiwamu Adinda, dan menjadi seorang muslim nantinya, menjadi salah satu garda terdepan di dalam menyampaikan kebenaran Islam. Itu aja dari saya. Terkait Anda mau syahadat itu kapan, kembali kepada diri antum. Guru kita Akhi Sugi sudah menjelaskan tentang itu tadi. Tidak ada yang bisa melawan itu, nggak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa menolak ketika hidayah itu sudah satu klop, sudah klop dalam jiwa gitu. Tapi saya rasa yang lebih pas dengan kondisi itu kan adik ini yang tahu. Tapi satu hal yang perlu kamu pahami, kenapa para nabi itu memerintahkan bunuhlah, bunuhlah, bunuhlah? Karena Allah itu maha tahu. Nah, hal ini juga kalau ibu lagi sakit, tidak menutup kemungkinan dengan antum bersyahadat, justru itu menjadi obat bagi orang tua. Bisa jadi itu menjadi semakin parah, tapi bisa jadi juga itu sebagai obat. Itu sih dari saya. Silakan. Doa yang paling mustajab itu adalah seorang doa dari doa orang yang bertobat. Itu Masya Allah. Mustajab itu. Betul sekali, betul. Doa orang yang taubat itu, wow, subhanallah. Apalagi dengan meneteskan air mata di hadapan Allah, minta kesembuhan untuk orang tua. Ya Rab, insya Allah itu diijabah. Kamu lihat saya nih, orang tua, keluarga semua sumpah saya nurhaka, mudah-mudahan kau mati atau apa. Lihat sekarang. Alhamdulillah, saya bilang, kalau Tuhan yang saya sembah salah, saya kena semua sumpah kalian. Saya kena, saya mati, saya sakit, saya apa. Buktinya apa? Alhamdulillah, Allah melampangkan rezeki, Allah memberikan saya kekuatan, Allah berikan saya kesehatan sampai sekarang. Ya, kita hanya bisa menyampaikan saja betapa pentingnya untuk segera mengikrarkan, ya, terkait dengan nyawa itu tadi. Kita tidak mengetahui kapan diambil, ya, karena kalau sudah diambil oleh Allah SWT tidak ada lagi yang namanya taubat, nggak ada. Makanya itu saya sangat menginginkan segerakan. Tapi kalau itu toh tetap tidak bisa dilakukan, ya saya nggak maksa, nggak boleh maksa, memang itu hak Anda, gitu loh. Ya monggo, kapan-kapan saja, nggak masalah itu. Dia udah yakin, udah niat, tinggal paspor doang. Nah, ini ada Pak Nyoman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditunda-tunda. Saya dulu sudah 2 tahun baru ngasih tahu orang tua. Loh, Anda ini mualaf juga? Iya, mualaf. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Saya tadi nangis ini melihat saudara-saudara saya ini. Ya, memang bagi kita yang sudah tahu ya kebenaran Islam gitu, kalau ditunda sedikit saja rasanya kok sayang banget gitu loh. Bukan begitu Pak Nyoman ya? Sayang sekali. Karena ini efeknya, kalau sempat ini terjadi, efeknya fatal. Betul. Karena kalau sudah misalnya belum sempat syahadat, ya, naas menimpa kita kan, tiba-tiba mati, nggak ada kesempatan surga lagi. Padahal sudah meyakini Islam agama yang benar. Padahal tinggal mengucapkan syahadat, tapi belum sempat. Nah, ini yang kita khawatirkan di situ gitu loh.
Tapi Ustadz, ketika kita orang non Muslim masuk Islam itu harus betul-betul belajar yang sungguh-sungguh nantinya, jangan sampai keluar dari ini Islam kayak gitu. Orang banyak masuk Muslim tapi 2 tahun 3 tahun keluar karena tidak belajar Islam yang sebenarnya kayak gitu. Kok pakai ancaman Dede loh? Saya nggak ngancam. Memang begitu bunyinya Al-Quran. Orang yang mati dalam keadaan kafir, dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannama khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Saya bukan mengancam, memang begitu bunyinya Al-Quran. Kalau mati dalam keadaan kafir, dia akan di dalam neraka selama-lamanya. Dan dia termasuk seburuk-buruk makhluk. Saya tidak menginginkan itu terjadi. Bukan ngancem itu. Allahu Akbar. Uni lagi piket kah? Piket bang, piket. Oh, lagi piket. Memang ini yang taping ini bilang anu ini. Ngancem, nakut-nakuti. Bukan nakut-nakutin. Saya menyampaikan apa yang ada. Astagfirullahaladzim. Oh, usah dibaca Pak Ustadz mereka. Apakah Anda merasa saya ancam, Pak Uni? Gak ada omongan Lah ya. besar, gak ada. Orang itu seudon gitu loh, jangan orang itu jangan seudon, husnudon gitu loh. Kalau boleh tahu Bang Uni di Jakarta Beda itu orang di mana? mualaf ya. Jakarta di Bang Uni Tangerang Ibu. Tangerang, dekat Jagakarsa berarti. Coba ke tempat saya nanti. Main-main, saya traktir kepala ikan kakap ya. Masya Allah. Rumah makan makcik ya. Rumah makan Gimana makcik. Ibu? Rumah makan makcik Jalan Darusila, Jagakarsa. Iya sih Bu. Udah tidur saya dari tadi bangun. Bang Zuma pasti belum tidur. Nah ini Pak Sugi, iya Pak, saya paham, cuma pakai bahasa yang lebih halus. Lah karakter orang itu kan beda-beda. Masa saya suruh seperti Juma ya nggak bisa. Karakter orang beda-beda, jangan disama-samain. Gitu loh. Masa saya suruh jadi Bang Juma nggak bisa. Bang Juma suruh jadi saya juga nggak bisa. Unirifa suruh seperti saya nggak bisa. Masing-masing punya karakter. Gitu loh. Gimana sih disuruh sama-sama ini, gimana nih kawan-kawan ini? Memang karakternya seperti itu. Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni. Dari tadi ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak Uni, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Ya, kakak. Saya rasa mohon izin ya Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bang Faldi. Saya rasa Bang Uni ini sudah Islam, sudah syahadat dalam hatinya. Ya, benar itu Bang. Saya rasa itu. Cuma kekhawatiran itu sifatnya apa sih kekhawatiran? Kekhawatiran itu keraguan-raguan, Bang. Iblis. Iya, itu syaitan. Artinya mohon maaf, semuanya mohon maaf. Coba kita flashback ceritanya Bapak Yusuf Hamka ya, ketika beliau akan mu'alaf disyahadatkan oleh Buya Hamka ya. Beliau itu saat itu sudah mempelajari Islam, tapi cuma belum mendalam. Nah kemudian Buya Hamka bilang gimana? Nggak usah, itu urusan nanti. Soal syariat, soal masalah kamu nanti bisa baca Quran, kamu nanti bisa sholat, itu nanti.
Yang paling urgent adalah kamu bersaksi sekarang di hadapan saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kamu dapat metre, dapat stempel, gak perlu orang tua tahu dulu. Yang penting dirimu dan Allah menyaksikannya, kan begitu. Allah. Ini Bang Faldi, subhanallah, coba rasakan ketika beliau mengatakan, saya nggak bisa menyelamatkan ibu. Ya Allah, bayangkan, itu seperti halnya yang dirasakan oleh Rasulullah ketika tidak bisa menyelamatkan pembelanya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib pembela Nabi, paman Nabi, tapi nggak sempat mengucap syahadat. Itu Nabi Muhammad menangisnya luar biasa, luar biasa. Tapi mau dikata apapun, hidayah adalah milik Allah. Hidayah milik Allah, tidak milik siapapun. Itu hak prerogatif Allah. Jadi mohon maaf saya nggak menggurui Bang Uni, tapi ini saya rasa merupakan hal yang sangat penting. Dosa besar bagi kita yang di sini ketika saya melihat Bang Uni ini sepertinya sudah kepingin bersyahadat, tetapi ada sedikit keraguan, padahal keraguan itu adalah dari syaitan. Anda sudah punya keyakinan, tapi kalah hanya karena sedikit keraguan. Gimana Bang Uni? Bang Uni, ya kan Bang Faldi, ya kan, bener kan Bang Faldi? Benar. Sama, posisi Valdi juga gitu dulu sama. Ada keraguan untuk orang tua. Tapi Valdi berusaha lawan, alhamdulillah. Karena kita tahu setan itu, waduh, otaknya luar biasa, Pak. Asli, Pak. Dan begini ya, Bang Uni ya. Ini saya sebenarnya setiap ada orang yang mualaf, saya minta didoakan. Saya minta didoakan karena saya yakin doa orang yang suci itu pasti diijabah. Pasti, bukan insya Allah lagi, tapi pasti. Entah itu bermanfaat sekarang ini ketika saya masih hidup atau nanti ketika di akhirat, pasti bermanfaat, pasti diijabah Allah. Karena suci dari segala dosa. Jangan dikira saya ini atau Bang Zuma atau Ustadz Sugi ini ketika Anda mu'alaf itu lebih mulia daripada Anda. Enggak. Anda nanti ketika sudah bersyahadat itu status Anda itu 0, kosong. Lebih suci, lebih mulia daripada kita semua di sini. Misal Anda mohon maaf misal Anda setelah syahadat meninggal, saya yakin 100% Anda masuk surga lebih dulu daripada kita. Allah. Gimana Bang Uni? Sudah meyakini Allah sebagai Tuhan satu-satunya? Yakin. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Iya. Oke, mungkin Yesus sebagai utusan Allah, yakin? Yesus utusan Allah, Pak. Nabi Muhammad juga utusan, kemudian seperti yang dikatakan Pak Sugi tadi, yaitu Nabi itu, yakin? Iya, Nabi utusan terakhir yang meluruskan akhlak manusia yang nanti Masya Allah, ini sudah Islam Bang Faldi. Ini sudah Muslim Bang Faldi. Ya Bang Zuma ya? Ya benar akhi. Beliau sudah Muslim gitu. Ya saya mohon Bang Zuma mungkin seperti halnya Buya Hamka ketika mensyahadatkan Pak Yusuf Hamka, mungkin Bang Zuma bisa menuntun Bang Uni. Gimana Pak Uni, Bang Uni, mau? Kenapa Pak? Gimana, mau disyahadatkan Bang Zuma sekarang? Bisa. Sekarang bisa. Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan Bang Zuma. Mohon maaf semua ya. Saya tidak menggurui atau apapun, tapi seperti itu yang saya rasakan sekarang ini. Silakan. Masya Allah. Dan itu saya tanya tadi.
di Pak Ustadz Sugi, karena kan belum tahu kan, saya kan orang mualaf, belum tahu apakah diberkati lewat online begini, gimana sih, bisa atau tidak gitu. Jadi saya tanya tadi. Saya jawab soal masalah itu, Bang. Yakinlah yang namanya syahadat itu apa? Bersaksi Anda di dalam kamar tertutup, terkunci di dalam sebuah rumah, ya, Anda sendiri, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muslim Anda 1000% Muslim. Apalagi mendapat kesaksian sebegini banyaknya. Mereka semua nanti ketika misalnya Anda ya masuk neraka, loh Tuhan Allah, saya kok masuk neraka padahal saya sudah bersaksi, sudah bersyahadat. Lu mana saksimu? Itu banyak, ada 857 plus yang ada di atas ini. Kita semua akan mensaksikan bahwa Bang ini telah bersyahadat gitu. Itu intinya apa, saksi daripada yang lain itu cuma itu saja. Tapi yakinlah bahwa Allah itu adalah sebenar-benarnya saksi, maha tahu. Gak ada yang terlewat sama Allah. Silakan Bang Zuma, tidak usah ditunda ya saya kira, karena ini merupakan waktu jam 3 loh, Masya Allah, jam 3 ini. Ini waktunya apa, rahmat Allah turun. Ya kan, seperti yang ada dalam, ya, dalam Al-Quran seperti itu kan. Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Disaksikan malaikat ini, Bang. Malaikat malam dan malaikat siang bergantian pada saat ini. Monggo silahkan dilanjut aja. Mohon maaf semuanya. Silakan. Ya, gimana Dinda Uni? Kita bisa syahadat bersama. Gimana, Dek? Ya, Bang. Bisa bersyahadat kita sama-sama? Bisa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, ikuti lafal yang akan saya bacakan. Ya, syahadatnya nanti dibarengi dengan terjemahannya. 2 kalimat saja ya kita bersyahadat. Kemudian nanti diaminkan oleh teman-teman kita, disahkan, diakui kesaksiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Masya Allah, sah saudara-saudara. Masya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Mungkin Bang Akhi Sugi atau sahabat saya agen bisa mendoakan saudara kita ini supaya beliau istiqomah. Ya Allah ya Karim. Silakan Ustaz Sugi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Tidak menyangka ya, ternyata saudara kita di malam ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sangka-sangka. Ya, hidayah begitu cepat datang, dan ini sesuatu yang sangat besar, bahkan lebih besar dari apapun. Ya, harta, raga,
Tidak ada apa-apanya. Bahkan nyawa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan iman. Masya Allah, sunatullah. Ya, kita berdoa bersama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingdal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilu ingdal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana li wal ikhwanina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang memegang hati kami ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Maka tetapkanlah hati kami kepada iman dan Islam ya Allah. Janganlah Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kafir ya Allah. Jadikanlah kami umat-umat yang mati dalam keadaan mukmin ya Allah, sebagaimana yang Engkau pesankan di dalam kitab-Mu ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya Allah, jadikanlah kami umat-umat yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, sebagaimana para nabi, para sholihin, para syuhada ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami kepada kekafiran, jangan kembalikan kami kepada kekafiran ya Allah. Tetapkanlah iman Islam di dalam hati kami ya Allah, sehingga kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat yang buruk ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah. Hanya dengan Islam Engkau melembutkan hati kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang memegang jiwa kami ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, izinkanlah aku menyembah-Mu hingga akhir hayatku ya Allah. Izinkanlah aku menyembah-Mu sebagai Tuhanku ya Allah. Izinkanlah aku tetap mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan-Mu ya Allah. Saya tidak ingin mati dalam keadaan kafir ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Masya Allah. Masya Allah nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, saudara yang terbaik. Satu tambahan doa. Semoga siapapun di antara keluarga kita yang sedang sakit, terutama ibunya Bang Uni, semoga segera mendapat kesembuhan. Dan semua mohon diaminkan Bang Uni ya, ini dan saudara-saudaranya Bang Faldi. Amin. Ya, semoga segera menjemput hidayah juga. Amin ya Allah. Amin. Betapa bahagianya kita nanti berkumpul bareng-bareng di surganya Allah ya. Amin. Amin. Al-Fatihah, teman-teman yang sudah bisa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bang Faldi mungkin bisa open cam, sapa-sapa ini penggemarnya dan temannya. Saya izin turun dulu, Bang Zuma, Uni Rifa, Ustadz Sugi. Oh, sudah turun Bang aninya. Ya, Dia lagi piket ya. agen kuat. Gimana? Bang ini udah turun. Iya, dia lagi piket itu. Iya.
Tapi tadi Ya, sinyalnya lemah juga. gimana Beliau, kalau beliau ini TNI ya? TNI. Masya belum naik, Allah. belum naik. Artinya. Ya nanti dibimbing aja. Dinda Faldi mohon dibimbing beliau, Insya Allah pasti. diarahkan beliau. Pasti. Iya, Masya Allah. semoga beliau bisa istiqomah, Amin. dibimbing dengan Faldi di baik. Jakarta juga ya? Faldi di Bandung. Di Bandung. Faldi. Nanti kapan-kapan ke Jakarta singgah tempat Uni ya. Insya Allah. Bang, maaf. Tadi lagi di telepon bang, maaf. Iya, iya bang. Siap. Oh, subhanallah. Siap. Lapor. Siap. Bang Uni selamat ya. Selamat sudah kembali ke fitrah Bang Uni. Aku Uni Rifa mengucapkan selamat juga. Jangan lupa ya, nanti habis subuh, habis ini nanti saya ajarin sholatnya, pokoknya saya ajarin. Tenang. Iya. Allah. Pelan-pelan aja Bang Faldi, pelan-pelan Ya, aja. pelan-pelan, Iya. pelan-pelan. Siap. Nanti sholat online ya sambil belajar bang Bali. Masya Allah. Siap. Nanti Allah. doakan juga lah. Uni udah doakan kita belum di sini, Bang Iya. Zuma? Beliau udah mendoakan kita belum? Amin, mendoakan semua karena saya dibimbing untuk ke jalan yang benar. Doanya apa itu? Doanya? Amin ya rabbal alamin. Doanya ya nggak usah dibilang lah bang Bali. Rezeki lancar. Ini yang Bang di bawah Uni semua doakan aku jadi istri soleha dong Bang Uni. Nih. rezeki Doakan lancar, ya. kerjaan Makasih. sukses semua Bang Uni. Amin. Terima kasih bang. Doakan netizennya semoga sukses dunia akhirat Bang Uni. Amin. Netizen. Netizen ada yang Kristen cepat-cepatlah sadar. Amin. Amin. Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Itu penting, Doa terbaik itu, betul. Yang terbaik itu. Bagi abang-abang yang nonton, semoga cepat sadar yang Kristen. Allahu Akbar. Masya Allah. Amin. Luar biasa malam ini ya. Benar Bang itu. Zuma bangun ya. Besok gimana Bang Zuma? Tepar gak ini? Besok Iya. kerja lagi Bang Zuma. Masya Allah. Bisa langsung diserang gift pak. Itulah indahnya Islam. Diserang gift pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Nanti Padahal tinggal begini. saya hubungi Ustadz yang awal. Gak pernah main-main TikTok saya nih bu. Begini Bang Uni, sebagai Iya, mualaf Anda sekolah mudah-mudahan sebagai mualaf itu Anda termasuk golongan yang itu apa namanya dikasihi oleh Allah itu. Amin. Ada kewajiban dari kita untuk memberi apa namanya untuk memberi bantuan apa secara moral material bagi yang punya begitu. Itu merupakan keistimewaan. Dosa-dosa saya yang mengalami dari skenario Paulus terhapus. Allahu Akbar. Jadi dosanya terhapus, kebaikannya tetap tercatat. Ya. meledak. Pokoknya kalau untuk sunat nanti pokoknya kamu tinggal tunggu panggilan nanti Faldi yang urus semua. Kok tenang. Oh ya itu Bang Faldi sertifikatnya sekalian di Indo apa namanya dibantu. Tapi untuk masalah informasi ke keluarga pelan-pelan aja dari Bang Uni sendiri aja ya. Ya biar saya sendiri untuk uruskan itu Bang. Makasih Bang. Ya saya izin turun dulu semuanya ya. Terima kasih. Saya Sama-sama. Ya, Pak, ramuan obat kuat. ini mainan ini, cuma mainan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Saya fans berat Bang Faldi loh. Masya Allah. Allah. Terima kasih Bang. Mau ke Bandung Bang saya kan? Faldi, kita kapan? Oke, adik-adik saya semua, akhi, saya pamit duluan. Di sini udah masjid udah bunyi, udah sholat subuh. Ya, Pesan saya kepada adik saya Uni, jangan melepas diri dari teman-teman kita yang Muslim. Mendekatlah kepada mereka, utamanya kepada Dinda Faldi. Beliau ini seorang musisi ya,
Kalau saya lihat beliau ini Beliau- punya talenta yang sangat luar biasa gitu ya. Salah satu kebanggaan bangsa ini memiliki beliau yang berprestasi gitu menurut saya. Oleh itu beliau juga punya keyakinan yang sangat mantap terhadap Allah. Ya, mendekatlah dengan beliau. Ya, Belajar sama beliau dan sesekali juga nyapa kami di Komal kalau kami lagi live kayak begini, sesekali hadir Dinda Faldi juga untuk kita saling menguatkan satu sama lain. Ahi Sugi, terima kasih, antum luar biasa. Seperti biasa memang Anda patut jadi guru saya gitu. Uni Ripa juga saya pamit ya. Dinda Faldi, yang tadi salamku mohon untuk Ya, Bang Riswaka Luma. disampaikan. Siap, Ya, siap, makasih siap. ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la Ya, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Komal, yang di Silakan YouTube sehat untuk- selalu, panjang umur, disembuhkan penyakitnya, dimudahkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, buat yang mau sawer Uni, silakan. Oh, udah terpental Uni. udah dibuka pintu sawernya ya, Bu. Ya, silakan dibuka pintu sawernya. Saya kasih kesempatan untuk sawer menyawer dulu. Ntar, Pak, Yang ntar. ada 700 orang ya. Siapa tahu Paulus mau kirim singa. Nanti Bang Uni, kalau nanti main ke Jagakarsa ya, saya jaga di rumah makan Mak Cia Jagakarsa di Jakarta Ya. Selatan. Ya, nanti saya sama bareng Bang Faldi nanti. Siap, siap, siap. Ya, Uni yang apa namanya di situ dikasih bertanggung jawab di situ, nanti Bang Faldi sama Bang Uni datang ke sana nanti, insya Allah Uni ada di situ. Saya dipanggil Uni karena bahasa Minangnya Uni itu kakak. Iya, saya Uni Marga gitu. Uni Marga, Marga. Uni Marga berarti. Oke. Ya, intinya selamat buat Bang Uni. Semoga dengan apa namanya Kak ya. Saya kasih waktu sekitar 20 menit lagi atau 25 menit lagi untuk saweran hadiah sebagai sambutan buat saudara kita yang kembali ke fitrahnya, kembali ke apa namanya kepada ke jalan yang lurus. Ya. Jadi kita berbagi hadiah untuk saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat beliau. Setidaknya menenangkan hati bahwa bukti kita semua saling mencintai dan saling mengasihi dan saling menguatkan. Ya, itu tunggu ya teman-teman untuk perang ini, perang kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang terserah mau kasih donat Paulus mau kirim tenaganya dan lato-lato. ini. Kenapa Uni? Iya Bang. Yang nontonnya ada Paulus. Kirim nggak Paulus Bang. jangan Bang. Apa aman-aman ya kerjaan Ini dan oten-oten semakin Jangan. sakit ini. ya, yang Paulus. Abang Menjerit. Uni jangan ikut debat dulu. Iya, jangan. Bang Uni jangan ikut debat dulu ya. Bang Uni itu tetap harus seperti biasa dan Iya. apa namanya tetap kalau bertemu dengan teman-teman nanti yang boleh belajar bersama Bang Faldi lalu menjawab, dan Bang Uni boleh dalam hujah kita berhujah itu boleh itu saja mungkin. Kalau Bang Uni mungkin mau atau apa, kita bisa siap sedia untuk ditelepon, di WhatsApp, di apa namanya di DM gitu ya. Oke, Kita siap siap. untuk di DM. Apapun yang mau ditanya kita insya Allah kasih kabar nanti. Siap. Baik Al-Quran maupun Bible. Karena memang kita belajar Bang Uni. Iya. Saya belajar, Bang Waduh. Uni belajar, pada Sugi itu belajar. Kita semuanya belajar. Katanya Paulus mau kirim paus itu. Ya tunggu lebih baik ditunggu naganya ya. Kita tunggu naganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyaksikan saudara saya yang baru datang ya. Dari semalam saya menonton ya, tidak sia-sia, mata ini tidak tidur ya Bang Uni ya, Bang Fadli ya. Alhamdulillah ini
ini menjadi cambuk juga untuk saya bisa menjadi lebih taat lagi kepada agama saya yang Muslim sekarang. Melihat saudara saya makin bertambah, menjadi iri loh gitu loh Bang Uni ya. Kenapa iri Bang? Iri Bang, karena apa Bang? Abang itu ibaratkan kertas kosong itu sekarang itu. Sementara kami masih banyak titik-titik hitamnya. Semoga ya itu saya minta doanya juga, Abang doakan saya juga bisa istiqomah menjalani agama saya menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang berguna bagi agama dan bangsa juga ya. Apalagi kayak Bang